Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Krisna. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah menggunakan 4 metode, yaitu metode eliminasi Gauss, dan ada juga metode eliminasi Gauss-Jordan, ada metode Jacobi, dan juga metode Gauss-Seidel. Jadi di sini akan saya jelaskan mulai dari metode eliminasi Gauss. Di mana ini adalah soalnya. Bisa dilihat 4x min 3y ditambah z sama dengan 11. 2x plus y min 4z sama dengan min 1. X plus 2y min 2z sama dengan 1. Di sini akan membentuk sebuah matriks. Ini adalah matriks yang terbentuk berdasarkan persoalan yang ada di atas. Ya, jadi matriksnya ada 4, min 3, 1, ada 2, 1, min 4, 1, 2, dan min 2. Ini ya, jadi ini adalah hasil dari angka-angka ini. Dan untuk metode eliminasi Gauss, kita harus membentuk angka 0 terhadap segitiga yang ada di sini. Jadi angka ini, dan angka ini itu harus menjadi 0. Bagaimana caranya? Nah, itu akan saya mulai dari angka yang ada di sini dulu. Nah, yang saya garis bawahi warna merah. Nah ya, jadi ini harus diubah menjadi 0. Bagaimana caranya? Dengan cara mengalihkan baris pertama dengan 0,5 terhadap dikalikan 0,5 di baris pertama, kemudian dikurangi dengan baris kedua. Jadi di sini ada notasinya untuk B2 sama dengan B2, di sini agak terpotong sedikit, B2 dikurangi B1 yang sudah dikalikan 0,5. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau dikalikan 0,5 ini 2, ini min 1,5, ini 0,5, ini 5,5. Dan hasilnya kalau sudah dikurangi akan menjadi seperti ini, yang warna hijau ya. Jadi 2 yang ini dikurangi dengan 2 ini menjadi 0. Kemudian 1 dikurangi min 1,5 karena min ketemu min, itu jadinya plus. Jadi 1 ditambah 1,5 sehingga hasilnya 2,5. Kemudian min 4 dikurangi 0,5 sehingga hasilnya adalah min 4,5 karena min 4 dikurangi 0,5, jadi min dan min jadi min ketemu min ya. Kemudian yang ini min 1 dikurangi 5,5 sehingga hasilnya min 6,5. Kemudian kita sudah berhasil membuat ini menjadi 0. Kita salin dulu ke sini biar mudah. Dan kita harus membuat yang ada di sini menjadi 0. Ini adalah yang selanjutnya harus dibuat jadi 0. Yaitu dengan cara mengalihkan ini sebanyak 0,25 agar menjadi 1 ya. Agar bisa nanti dikurangi dan hasilnya 0. Dan begitu juga bilangan lainnya, karena ini dikali 0,25 ya, maka ini semua juga dikalikan 0,25. Tapi ini tidak berubah setelah dibawa ke sini ya. Yang berubah hanya ini karena kita mencari ini. Nah, jadi karena ini sudah dikalikan 0,25, hasilnya ini 4 menjadi 1, min 3 menjadi min 0,7,5. Kemudian yang 1 dikalikan 0,25 menjadi hasilnya 0,25 juga. Kemudian 11 dikalikan 0,25 hasilnya adalah 2,75. Kemudian ini baris ketiga ini dikurangi dengan baris pertama yang sudah kita ubah. Hasilnya adalah seperti ini, yang hijau-hijau ini. 1 dikurangi 1 ya, hasilnya adalah 0. 2 dikurangi min lagi. 2 dikurangi min 0,75 karena min ketemu min jadi plus ya, 2,75 dikurangi ini min ya, min 2 dikurangi ini min 2, yang ini min 2 dikurangi dengan 0,25 sehingga hasilnya min 2,25 ini, min 2,25 ini. Ini 1 dikurangi dengan 2,75 hasilnya adalah ini. Jadi tinggal dihilangin 1 aja, jadi 1,75. Kemudian kita sudah berhasil nih membuat dua bilangan ini menjadi 0. Kita pindahkan ke sini biar mudah ya. Kemudian kita harus membuat yang ini juga menjadi 0 agar membentuk segitiga yang 0. Caranya gimana? Kalau kita langsung hajar kan agak susah ya. Jadi kita kurangi dulu ya untuk baris ketiga dan baris kedua. Jadi baris ketiga ini dikurangi dengan baris kedua ini. Nah, 2,75 dikurangi 2,5 hasilnya adalah 0,25. Di atasnya 2,5. Jadi biar lebih mudah ya. Nah, secara ini 0 dikali 0 dikurangi 0 ya, pastiin hasilnya 0 juga. Kemudian yang ini min 2,25 dikurangi min 4,5 karena min ketemu min jadi hasilnya plus ya.
Jadi hasilnya adalah plus 2,25. Jadi itu 4,5 itu setengahnya dari 2,25. Jadi angkanya menjadi plus ya, lebih besar yang 4,5 sehingga hasilnya adalah positif ya. Bisa saya ulang sekali lagi ya. Jadi min 2,25 dikurangi min 4,5 karena min ketemu menjadi plus ya. Jadi 4,5-nya ini lebih besar sehingga ini udah habis ya, bayar utangnya udah habis dan ini sisa uangnya kayak gitu ya. Kemudian yang ini min 1,75 dikurangi dengan baris kedua ini yaitu min 6,5, lagi-lagi min 1,75 dikurangi min ketemu min jadi plus ya, sehingga hasilnya adalah 4,75. Secara kita sudah berhasil membuat ini menjadi 0,25, menjadi jauh lebih kecil. Secara berarti kita sudah mengubah ini menjadi lebih kecil ya. Kita salin ke sini untuk kita ubah ini menjadi 0. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah, yaitu dengan mengalihkan atasnya ini yang sama-sama ada 25-nya ya, dikalikan sebanyak 0,1. Nah kalau 0 dikalikan berapapun pasti hasilnya 0 ya. Kemudian 2,5 dikalikan 0,1 ya hasilnya adalah 0,25. Untuk kita kurangin kepada baris ketiga ini agar hasilnya 0. Nah ini 4,5 dikalikan 0,1 hasilnya 0,4. 6,5 dikalikan 0,1 hasilnya 0,65. Nah jadi tinggal kita kurangi nih, yang ini dikurangin sama yang ini. Baris ketiga ini dikurangi dengan baris kedua yang sudah diubah. Ini menjadi 0. Kemudian ini menjadi 2,25 dikurangi min 0,45 karena min ketemu min, lagi-lagi menjadi plus ya, 2,7. Kemudian hasil akhirnya ini bagian sininya yang dimana tadinya kan 4,75 nih. 4,75 dikurangi min 0,65, min ketemu min plus, jadi hasilnya 5,4. Sehingga sudah terbentuklah ini segitiga yang angka 0 yang berbentuk segitiga ya. Secara kita sudah menyelesaikan metode eliminasi Gauss. Ini masih eliminasi Gauss ya, bawahnya ini baru dilanjut eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, secara untuk pembuktian eliminasi Gauss, kita harus dari sini kita harus melakukan backsolving untuk pembuktian ya, baik itu dari X3, X2, dan X1. Nah, yang kita cari dulu adalah dari X3 dulu. Kenapa? Karena ini lebih mudah. Nah, jadi tinggal dibagi saja ya. Jadi kita salin dulu ini ke sebuah kertas. Siap. Nah, kalau mau dibuat di bawahnya juga boleh, cuma saya terlupa untuk buat di bawahnya karena terburu-buru ya. Jadi dari X3 ini, itu kan tadi kelihatan nih, kalau 27 X3 sama dengan 54, berarti X3 nya berapa? X3 nya adalah 54 dibagi dengan 27, hasilnya adalah 2. Kemudian pada X2, kepada bilangan yang ada X2 nya itu kita masukkan saja nanti X3 nya ya. Jadi ada di bilangan kedua itu 2,5 X2 dikurangi 4,5 X3 sama dengan min 6,5. 2,5 X2 dikurangi 4,5 karena tadi kita udah tahu nih X3 nya adalah 2. Nah, jadi karena kita udah tahu nih tadi X3 nya adalah 2, jadi kita tinggal masukin aja angkanya ke sini, ke 4,5 ini. Jadi 4,5 dikali 2, jadi hasilnya 9 sama dengan min 6,5. Nah, karena sekarang kita mau nyari X2 nya ini, jadi 2,5 X2 kita pindahkan ruas yang 9 tadi ke sini biar tidak kebingungan ya. Pindah ruas ke sini karena ini min, pindah ruas ke sini jadi plus ya, sehingga hasilnya adalah 2,5. 2,5 X2 sama dengan 2,5, sehingga X2 itu berapa? Nah, X2 adalah 2,5 dibagi 2,5 sehingga hasilnya adalah 1. X2 adalah 1. Kemudian kita sekarang cari X1 nya. X1 nya berapa? X1 nya itu adalah melalui bilangan yang tadi, yang di awal tadi, yang ini. Nah, yang ini, melalui ini kita masukkan ini dulu. Nanti kita tinggal substitusikan angka-angka yang sudah kita peroleh. Nah, jadi soal yang ada kan itu adalah 4X1 dikurangi 3X2 ditambah X3 sama dengan 11. Nah, jadi kita tinggal masukin aja 4X1 dikurangi 3X2. X2 kan udah tahu nih, tadi 1. Jadi tinggal kita masukin angka yang ini 1. Kemudian X3 kita udah tahu juga ya, tadi 2. Nah, jadi tinggal masukin aja angkanya 2 sama dengan 11. Sehingga 4X1 dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 11. 4X kita pindahin aja ruas ini. Jadi yang min 3 ini pindah ke sini jadi plus ya. Jadi plus sehingga jadi plus 3 ya. Kemudian ini karena plus dipindahin ke sini jadi min karena dia pindah ruas ya. Jadi min sehingga 4X sama dengan 12. X sama dengan 12/4. Itu hasilnya adalah 3.
Sehingga kita udah tahu X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 1, dan X3-nya adalah 2. Itu untuk metode eliminasi Gauss. Kita lanjut ke eliminasi Gauss-Jordan ya. Baik, untuk metode eliminasi Gauss-Jordan itu adalah kelanjutan dari eliminasi Gauss yang tadi ya. Ini kan udah kita dapat nih 0 di sini. Kalau eliminasi Gauss-Jordan kita buat 0-nya juga ada di sini. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu dari sini. Dari yang min 3 ini. Sebenarnya bebas sih mau nyari yang mana, cuma saya berdasarkan artikel yang saya baca, rekomendasi itu lebih mengarahkan untuk cari ini dulu biar nggak bingung ya, biar lebih mudah. Baik, untuk metode eliminasi Gauss-Jordan kita buat angka ini dulu menjadi 0. Caranya itu adalah dengan cara mengalihkan angka yang ada di sini, yang ada di baris kedua ini sebanyak 0,2. Sehingga dia hasilnya adalah 0,5. Ini dikalikan 0,2 hasilnya 0,9. Ini dikalikan 0,2 hasilnya adalah 1,3. Nah, jadi langsung aja kita kurangin. Kita tambah ya. Karena mumpung ini udah minus dan ini adalah plus, jadi kita tambah aja. Sehingga ini hasilnya adalah 0. Ini ditambah ini dari min 9 ditambah dengan 3,5, jadi dia nambah ya, jadi min 4,4. Kemudian ini min 1,3 ditambah dengan 4,5, jadi dia sedikit berkurang jadi 3,2. Nah, ini sudah dapat nolnya di sini 1 ya. Kemudian kita buat di yang kedua ini bagaimana caranya agar yang lain ini bisa diubah menjadi 0 juga. Nah, kalau ini kan angkanya agak gini nih, agak bingung ya, agak susah. Nah, jadi kalau menggunakan angka ini untuk membuat bilangan-bilangan 1, 2 ini menjadi 0, kan itu agak susah. Jadi kita ubah dulu ini menjadi 1. Karena kalau ini udah 1, kita bisa dengan mudah untuk merubah yang lain juga biar 0 juga ya. Jadi bagaimana caranya membuat ini menjadi 1 ya, dibagi dengan 2,7. 0 dibagi 2,7 ya pasti 0 ya. Jadi kiasannya ya. Jadi 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Karena yang dibagi aja tidak ada gitu, jadi 0. Nah, jadi untuk 2,7 dibagi 2,7 hasilnya adalah 1. 5,4 dibagi 2,7 hasilnya adalah 2 ya. Di sini kita udah dapat nih 0, 0, 1, 2. Ini kita udah menyusun Gauss-Jordan untuk segini ya. Ini harus 1, ini 1, ini 1. Ini 0, 0. Nah, jadi matriks dari metode Gauss-Jordan ini nanti akan membentuk matriks identitas ya, yang dimana ini nanti menjadi 1, ini 1, ini 1. Ini udah jadi 1 nih. Jadi ini udah clear ya, udah aman lah ya. Sekarang kita tinggal membuat ini menjadi 0, ini menjadi 0. Nanti kita ubah ini menjadi 1, itu urusan belakang, lebih mudah lah ya. Jadi bagaimana cara ini menjadi 0 adalah dengan cara kalikan bilangan ini sebanyak jumlah ini, kemudian ditambah, mumpung ini minus ya. Jadi tinggal kita tambahkan sehingga hasilnya adalah 0. Nah, jadi karena kita mau menghilangkan ini, dikali aja yang ini. 0 dikali 4,4, ya ini 0, ini 0. 4,4 dikali 1 ya pasti 4,4, ditambah ini, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian 4,4 dikalikan 2 hasilnya adalah 8,8. 8,8 ini sekarang ditambah dengan 3,2 sehingga hasilnya adalah 12. Ini adalah hasil yang baru ya. Nah, jadi ini adalah hasil yang baru untuk penyelesaian 0 ya. Jadi ini udah 0, ini udah 0. Kita tinggal mencari ini biar ini jadi 0 juga. Caranya gimana? Caranya ya gampang, pakai metode yang tadi juga. Ini tinggal dikalikan sebanyak jumlah ini. Ya, jadi tinggal dikalikan sejumlahnya itu ya, jadi satunya ini dikalikan 4,5, habis itu ditambah sehingga ini hasilnya pasti 0 ya. Jadi 0 dikali 4,5, 0 ditambah 2,5 hasilnya 2,5 tetap ya. Jadi yang kita ubah adalah yang ini, sehingga ini dikali ini untuk mengubah ini aja jadi 0 ya. Kemudian 2 dikali 4,5, 2 kali 4,5 pasti 9 ya. 9 ditambah dengan min 6,5 itu hasilnya adalah 2,5. Kemudian kita udah mengubah ini menjadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0. Ini udah 0 nih. Nah, karena kita udah berhasil mengubah ini menjadi 0 dan ini menjadi 0, ini jadi 0 ya. 2 segitiga menjadi 0. Kita tinggal mengubah ini menjadi angka 1. Nah, cara mengubah ketiga angka ini menjadi angka 1 ya gampang juga. Tinggal dibagi aja sesuai bilangannya mereka. Seperti ini, 2,5 agar menjadi 1 ya dibagi 2,5. Jadi 1, jadi 1. 0 dibagi 2,5 ya pasti 0 ya. Berapapun dibagi 0 pasti hasilnya 0 ya. Tinggal 0 aja gitu. Jadi sekarang tinggal bagi ini nih. Yang ini. Jadi biar ini jadi 1 juga ya bagi 4 gitu. Sesimpel itu ya. Jadi tinggal ini bagi 4, ini bagi 4 jadi 1, 0 bagi 1.
bagi 4 adalah 0, 0 bagi 4 0. Ya, jadi 12 bagi 4 adalah 3 ya. Jadi semudah itu sehingga terbentuklah matriks identitas, dan ini adalah hasilnya ya, 3, 1, 2. Untuk melakukan pembuktian bahwa ini benar atau tidak, kita masuk lagi ke contoh soal tadi ya, yang di awal tadi. Ya, jadi kita coba ke contoh soal yang ini ya. Yang pertama, 4x dikurangi 3y. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan pembuktian apakah benar hasil yang kita dapatkan tadi berdasarkan metode Gauss-Jordan ya. Jadi kita masukkan ke contoh ini, 4x dikurangi 3y ditambah z sama dengan 11. Jadi kita masukkan x, y tadi ya, sesuai yang kita dapatkan hasilnya tadi di di Gauss-Jordan. Ini 3, 1, 2 ya, x sebagai 3, y sebagai 1, dan z sebagai 2. 4x min 3y ditambah z sama dengan 11. 4 dikali 3, 12 ya. Min 3 dikali 1 ya 3 ya, dikurangi 3. Z ya 1 ya. Z ya 2 ya. Seperti ini ya. Yang tadi ini. Hasilnya adalah 11. Jadi 12 dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 11. Ya, jadi 12 kurang 3 9 ya. 9 tambah 2 hasilnya 11. Sehingga ini bisa dikatakan valid untuk metode Gauss-Jordan. Jadi seperti yang kita dapatkan tadi. Nah, jadi ternyata itu sesuai juga seperti apa yang kita dapatkan di metode eliminasi Gauss ya. Jadi dari eliminasi Gauss kita udah mendapatkan nih, kalau x3 itu adalah 3, x2 nya adalah 1, dan x3 nya adalah 2 ya. Jadi ini kebalikannya, ini adalah si x, ini y, dan ini si z, karena kita hitungin dari bawah ya, dari bawah ke atas ya. Jadi dengan kata lain, berdasarkan metode eliminasi Gauss kita udah mendapatkan hasil. Tapi kalau mau menggunakan metode Gauss-Jordan juga tidak masalah ya. Jadi tergantung senyaman personality masing-masing ya. Untuk metode Jacobi dan juga metode Gauss-Sadel akan saya lanjutkan karena saya sudah kehabisan waktu, jadi saya harus mengumpul tugas dulu ya. Mungkin di next episode akan saya lanjutkan untuk metode Gauss-Sadel. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Pandi Krisna Santosa, pamit undur diri dengan NIM 2021 01316. Terima kasih.